semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rika Febrianti. Saya dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf tahun 2021, dan saya memenuhi tugas dari mata kuliah saya, yaitu SPI atau Sejarah Peradaban Islam. Jadi tugas saya yaitu membuat video atau peninggalan Islam yang ada di tempat kita masing-masing. Jadi saya tinggal di kota Solo. Saya tinggal di Solo. Jadi saya akan membuat video peninggalan sejarah Islam yang ada di kota Solo, yaitu Surau Lati. Video selanjutnya akan saya jelaskan. Surau Lati berdiri pada tahun 1902 yang terletak di Jalan Raya Bypass Kelurahan Kampai Tabu, Karambi, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solo. Surau ini didirikan pada awal ke-19 oleh Syekh Sihalahah. Bangunannya menyerupai rumah gadang, rumah adat tradisional Minangkabau. Sejak didirikan sampai sekarang, konstruksinya tidak banyak mengalami perubahan, kecuali bagian dinding yang telah diberi plester dan material atap yang telah berganti dari ijuk menjadi seng. Secara historis, keberadaan Surau Lati berkaitan dengan figur Syekh, seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di daerah Solo dan sekitarnya. Ia bernama asli Husin bin Mahmud, sedangkan Sihalahah merujuk pada nama daerah di Tanah Datar, tempat ia dahulunya pernah berdakwah sebelum pindah ke Solo. Semasa hidupnya, Syekh Sihalahah pernah belajar di berbagai tempat. Terakhir ia berguru Syekh Aminullah, cucu dari Syekh Supayang. Saat berdakwah di Solo, ia mendapat hambatan dari kakaknya sendiri, seorang pemuka adat bergelar Datuk Bandaro dengan jabatan Angkulareh. Jabatan ini membuat kakaknya cenderung berpihak kepada Belanda. Surau Lati merupakan salah satu bangunan ibadah umat muslim tertua di kota Solo. Secara fisik, bentuk bangunan surau menyerupai rumah gadang dengan atap gonjong. Salah satu komponen ruang yang mencirikan sebagai tempat peribadatan adalah mihrab di bagian tengah sisi barat. Ketika berdiri, Surau Lati ini awalnya hanya berdinding bambu yang dianyam atau disebut sasak dan beratap hijau. Setelah Syekh Sihalahah meninggal pada 9 Muharram 1336 Hijriah, 26 Oktober 1917, dinding-dinding bangunan diberi plester dengan semen. Bagian lantai dan loteng telah diganti dengan material baru 1997 oleh BP3 Batu Sangkar. Pada bagian tiang dalam masjid atau asli sudah dilapisi oleh ahli waris dengan papan guna perkuatan dan pencegahan terhadap rakyat.
sebagai tempat ibadah dan digunakan sebagai tempat ibadah suluk. Suluk merupakan ajaran tasawuf dalam Islam yang menuntut ilmu suraulatih dahulunya, artinya jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak semua surau ini bisa menjadikan sebagai tempat suluk karena terbatasnya ulama yang bisa membimbing orang-orang yang ingin melakukan ibadah suluk. Para peserta suluk di suraulatih berasal dari berbagai daerah seperti Tanah Datar, Padang Panjang, dan Sejunjung. Namun tradisi bersuluk di surau ini sudah tidak dilakukan lagi. Terakhir kali dilakukan pada tahun 2003. Peninggalan Syekh Silhalahah juga ada di surau ini, yaitu terdapat manuskrip berupa naskah bahasa Arab dalam abjad kundul peninggalan Syekh Silhalahah ketika ditemukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solo pada April 2018. Kondisinya sudah bercerai-berai dan dibungkus dengan kertas koran.